menyerap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi. Seperti Pancasila, inilah dasar yang mengikat kita semua bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kamu lagi dengerin bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Indonesia. 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku di sore ceria. Dan aku gak sendiri, seperti biasa kita bakal ngobrol nih ya dengan tentunya narasumber yang satu ini jangan diragukan lagi ya. Karena memang
dia ini menolak miskin knowledge ya, pengetahuan dia gitu, karena memang memperkaya prestasinya sejak dini ya, bahkan kalau bisa kayaknya ini masih dalam kandungan dia udah belajar ya. Coba apakah benar ya teman Pro 2? Kita langsung aja ngobrol sama Kade Fiona Anindya Atmaja. Hai Fiona. Halo Kak. Aduh, aku agak insecure tadi teman Pro 2. Katanya dia masih kelas 5 SD, sedangkan aku berarti kelas 3 SD gitu ya, Pio ya. Pio, kamu ini katanya yang terbaru, kalau masalah prestasi udah banyak banget ya, dikasih listnya ya. Kayak tadi aku bilang dalam kandungan dia udah berprestasi gitu ya. Yang terbaru adalah sebagai Putri Anak Bali 2024. Yeah. Wih, ini udah ada beritanya, sudah ada di mana-mana gitu ya, karena memang dia ini beberapa bulan lalu ya, lebih tepatnya lagi meraih predikat Putri Anak Indonesia Bali tahun 2024. Wis, kita ngobrolin itu dulu ya. Tapi sebelum itu Fiona ini sebenarnya masuk atau terjun ke dunia pageant ini dari kapan? Fiona itu udah latihan modeling itu udah dari kecil, dari TK, tapi baru terjun ke dunia pageant itu tahun lalu. Oh, berarti TK modeling dulu. Iya, modeling latihan dulu, Iya, lomba iya. biasa. Apa dari dalam kandungan udah modeling kali ya? Tapi TK ya? Iya, Awalnya Fiona inget nggak kenapa sih kok bisa mau ikutan modeling? Fiona tuh dulu ikut modeling itu karena dulu Fiona waktu kecil suka nonton ajang-ajang pemilihan gitu Kak. Oke. Jadi kayak Miss Universe, Putri Indonesia gitu. Fiona tuh dulu amazed banget sama jalannya mereka, catwalknya mereka, cara mereka jawab pertanyaan gitu, attitude mereka. Terus syukurnya sekarang Fiona punya orang tua yang support banget sama Fiona. Makanya Fiona bisa ikut pageant untuk anak-anak kayak sekarang gitu. Oke. Jadi dari TK tuh tontonannya Miss Universe Iya, ya teman-teman. dulu Fiona punya cita-cita jadi Miss Universe gitu. Oke, wih mudah-mudahan tercapai ya. Stukare. Oke, jadi tontonannya itu udah langsung ajang-ajang pageant ya. Iya. Kalau Kak Iren dulu nontonnya film kartun. Oke, ya. Terus akhirnya ini baru model dulu ya, ikut-ikut ya di TK. Kemudian berarti kalau pageant ini baru SD kelas 4. Iya, kelas 4. Oh, tahun lalu Iya, tahun berarti lalu. ya. Nah, itu awalnya sampai, karena kan kalau ikut ajang pageantnya harus banyak persiapan ya. Iya. Kalau model mungkin ya udah catwalk, Iya. baju, udah modalnya Iya. gitu ya, make up, lenggak-lenggok. Tapi kalau untuk pageant ini banyak loh, ada public speaking. Public Itu speaking. awal belajarnya mulai kapan? Public speaking itu belajarnya kelas 3. Kelas 3 itu karena Fiona itu kan kelas 3 itu masih suka sama Miss Universe gitu kan, kayak ajang-ajang pemilihan. Makanya kelas 4 itu Fiona ikut karena Fiona pengen nambah pengalaman gitu, pengen nyoba. Jadi Fiona kelas 3 itu udah prepare banget public speakingnya, bakatnya, catwalknya Fiona mantepin, baru kelas 4 Fiona coba gitu. Oh, jadi siap-siapin dulu, belajar siap-siapin dulu ya. dulu. Dari TK nontonin dulu gitu kan ya. Terus kelas 3 dimantepin lagi. Iya. Sampai akhirnya kelas 4 memberanikan diri untuk ikut. Iya. Karena udah rasa udah cukup ya gitu ya gitu. Oke, waktu itu dari TK emang mama papanya sudah mensupport ya, udah dukung ya. Ingat nggak sih waktu TK pertama kali ikut lomba catwalk, apa nih, tema apa? Casual atau apa? Casual bebas kalau nggak Bebas. salah. Udah langsung dapat juara. Dapat juara 2 kalau nggak salah. Juara 2. Wih, udah langsung dapat juara ya. Dan pertama kali kelas 4 ikut pageant ini untuk ajang apa? Ajang apa? Ajang pageant yang pertama kali itu Indonesian Apa? Kids of the Year. Indonesian? Kids of the Year. Oh, kids ya, Indonesian Kids of the Year. Oke. Nah, kalau pas itu kan udah berprestasi juga ya, udah langsung jadi Indonesian Kid of the Year-nya Iya, runner up.
Runner up, oke, jadi runner up-nya ya. Kemudian pada saat tahun 2024 ini udah langsung jadi Putri Anak Indonesia Bali tahun 2024. Dan nanti kamu juga bakal ke kancah nasional tentunya, karena otomatis ya sebagai pemenang akan mewakili Bali ke tingkat nasional. Nah, teman Pro 2, jadi untuk kamu semuanya yang mau tanya-tanya seperti biasa dong ya, bisa kirim ke WhatsApp di 0811 399 1054 atau mungkin bisa ke live chat RRI Digital, dan juga boleh ke chat ya, live chat YouTube channel RRI Singaraja Official. Tapi Fiona, kalau ngomongin untuk prestasi kamu yang terbaru nih ya, untuk Putri Anak Indonesia waktu itu kamu bersama siapa, berapa orang untuk ikutan ajang ini? Totalnya kalau Putri Anak dan Remaja Indonesia Bali itu totalnya 16. Jadi 7 di remaja, 9 kalau nggak salah di anak. Oke. Jadi 16 ya. Iya, 16 total. 16 finalis dan kamu menjadi yang terbaik gitu ya. Wah, kira-kira apa ya tips-tipsnya teman Pro 2, seperti apa perjalanannya, dia ngapain aja sampai juara gitu kan. Nanti kita tanya satu persatu, siapa tahu kamu juga pengen ikutan menjadi Putri Anak Indonesia Bali tahun 2025 nanti. Kita cari-cari ilmunya ya. Jangan lupa untuk kirimin WhatsApp-nya ke 0811399154 dan juga live chat RRI Digital, live chat YouTube channel RRI Singaraja Official. Namora dan masih bareng Kadek Fiona Anindya Atmaja ya, Putri Anak Bali 2024. Kita langsung aja tanya ini ya, seperti apa sih tahapan-tahapan? Pastinya banyak sekali tahapan yang harus dilalui, nggak gampang loh ya. Karena ini ajang pageant yang sangat luar biasa, apalagi sampai bakal persiapan ke kancah nasional. Tapi sebelum ke kancah nasional, kita ke flashback dulu deh. Kemarin waktu menjadi Putri Anak Indonesia Bali tahun 2024. Nah, seleksinya pasti seperti biasa dong ya. Ada administrasi dulu. Seperti apa sih pada saat itu Fiona? Taunya dulu deh. Taunya ada ajang ini dari siapa? Taunya ajang ini itu ke 2023 itu Fiona diundang untuk nonton Putri Anak Indonesia dan Remaja yang 2023-nya. Terus Fiona itu pengen ikut di 2024-nya. Oh, jadi pas jadi tamu undangan, aku mau ikut 2024 gitu ya. Akhirnya kesampaian. Ada, kemudian langsung daftar gitu. Selanjutnya seperti apa? Selanjutnya yang 2024 administrasi, terus habis itu karantina, terus habis itu kita latihan catwalk, public speaking bareng, itu di karantina juga, dibekelin, terus habis itu baru grand final. Oke. Nah, pada saat karantina ngapain aja Fiona? Karantina itu kita di pembekalan gitu, dibekelin. Jadi kayak kita dibekelin kayak public speaking, catwalk, model kelas modeling gitu, sama beauty class. Beauty class. Itu berapa lama kamu di sana? Di sana kalau nggak salah itu dari pagi sampai sore. Cuma sehari doang? Nggak beberapa sehari. hari? Enggak, sehari. Oh, cuma sehari doang. Oke. Kemudian udah latihan-latihan public speaking. Ini 2 bahasa ya, Indonesia dan Inggris? Iya. Oke, kemudian tibalah ke grand final gitu ya. Oke, sampai akhirnya menang nih ya. Pada saat itu di grand final itu dapat pertanyaan-pertanyaan banyak dong dari juri. Sebenarnya pertanyaan itu cuma dikasih buat yang top 3 aja. Itu top pun 3. pertanyaannya itu sama semua. Oh, satu pertanyaan untuk semua. Iya, ya. cuma satu finalis itu bakal 2 finalis itu bakal dikasih headset. Jadi yang ditanyain itu kita tuh gak bakal dengerin pertanyaan. Kayak satu-satu dulu. Nanti yang sisanya pakai headset. Iya. Oke. Pada saat itu berarti dari beberapa peserta itu dicari berapa dulu? Top 5? Top 5 baru top 3. Oke. Saat itu Fiona ngerasa nggak kalau di antara semua bakal masuk top 5 dulu deh? Top 5 nggak yakin. Tapi kalau top 3 Astunggara yang menang. Tapi sebenarnya ragu-ragu. Oke, kenapa? Merasa saingannya gimana? Kuat apa gimana? Saingannya
Lumayan karena semuanya juga kelihatan hal-hal positif di dalamnya gitu. Jadi Fiona juga pasti di semua ajang Fiona pasti bakal terinspirasi dari satu orang gitu. Setiap orang punya kelebihannya begitu. Jadi Fiona iya, ambil gitu ambil ya. kelebihannya. Oke, kelebihannya Fiona lihat, kemudian Fiona ini bagus nih, ambil gitu ya. Dan akhirnya masuk top 5. Ditanya-tanya lagi. Top 5 speech. Oke, top 5 speech ya. Terus lanjut di pemilihan top 3. Masuk tuh. Gimana Fiona? Itu Q&A. Oke, top 3 kamu masuk Q&A ya. Iya. Dan saat itu seperti apa responnya Fiona? Pertanyaan itu apa arti keluarga bagi kamu gitu. Fiona jawabnya pakai bahasa Inggris. Oh, Iya. gitu ya. Ya. Ini kemudian kamu masuk top 3. Kan tadi katanya awalnya nggak nyangka. Iya. Tapi akhirnya senengnya seperti apa ungkapan rasa Fiona masuk top 3 dulu deh. Top 3 Fiona seneng banget karena akhirnya kan Fiona dari 2023 itu. Soalnya Fiona dari 2023 Fiona nontonin tuh, oh ini bagus banget, ini Fiona pengen masuk gitu. Jadi ya Astungkara di 2024-nya Fiona masuk gitu. Seneng banget pokoknya. Iya, tapi nggak sampai jungkir balik salto kan? Enggak ya, nanti make up-annya rusak ya. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita ke WhatsApp dulu ya teman Pro 2, satu persatu aku bacain karena di YouTube juga udah ada, di RR Digital juga udah ya. Sebentar, di WhatsApp, selamat sore Kak, aku dari Sinta, mau nanya dong, Fiona keren banget, selamat ya, apalagi ini masih SD loh, luar biasa. Aku agak insecure karena aku udah SMA katanya. Gak apa-apa ya, kan setiap orang punya minat bakat masing-masing ya. Mau tanya nih, di antara semua tahapan-tahapan itu Fiona yang mana yang paling berkesan? Katanya tuh ada admin dan lain sebagainya. Yang paling berkesan yang mana nih, Yang Fiona? paling berkesan itu karantina. Kenapa? Karantina karena pastinya ada orang yang ngebekelin kita, itu kita pasti foto-foto juga, kita pasti kangen kangen sama orang. Kayak nambah pengalaman dan temen berarti Iya, ya. Jadi di situ kita juga dikasih kesempatan buat berbaur sama temen. Oke, nambah pengalaman dan teman. Oke. Ada pertanyaan dari Dian di Sambangan. Yang paling menegangkan berarti yang mana katanya? Pasti grand final. Grand final. Kenapa emang pada saat itu? Grand final itu karena speech, Q&A, belum lagi kita catwalk gitu. Jadi Fiona catwalk itu agak sedikit gimana gitu, sama Q&A-nya. Oke. Q&A sih yang paling negangin gitu. Oke, pas grand final ya. Iya. Tapi untuk mempersiapkan semua itu berapa hari ditotalin deh Fiona mempersiapkannya? 1 bulan lebih. Udah sebulan untuk Iya. menyambut itu Iya. ya. Oh, mau ikut aku siapin gitu ya. Belajar andai kata pertanyaan-pertanyaan yang akan keluar gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan, hai Kak, dari Eka yang ada di Sambangan. Kalau pas grand final itu kan menang nih, seperti apa sih katanya suasana di sana, dan kalau boleh tahu minta tips dong untuk mengatasi rasa grogi ketika menjawab katanya. Versinya Fiona nih, kalau jawab pertanyaan di panggung pasti kan tegang banget Tegang, secara kan iya. grand final. Punya nggak tip khusus katanya? Kalau misalnya jawab pertanyaan itu kita bisa tarik nafas dulu sebelum naik ke panggung, kita tarik nafas, hembusin, terus habis itu Hembuskannya besok. enggak ya, nafas, tahan sampai besok, enggak. Terus terus habis itu kita jawabnya tenang aja sih, Tenang. Kak. Yang penting kita jawabnya itu jelas dan Jelas. langsung ke intinya. Yang penting kita percaya diri gitu aja. ya. Oke. Tapi emang Fiona ini seorang yang percaya diri sejak kecil. Apa memang karena awalnya seorang introvert atau gimana? Dulu Fiona suka banget berbaur sama temen. Fiona tuh dulu orangnya percaya diri banget. Oke. Karena waktu kecil tuh Fiona kan
apa namanya sampai cosplay jadi Miss Universe gitu, itu yang buat Fiona over pede banget. Oke, SD itu SD. Itu bukan TK. TK, dari Waktu TK. kecil. Belum sekolah bahkan Fiona udah cosplay jadi Miss Oh Universe. gitu ya emang pengen banget nih sepertinya ya teman Pro 2 jadi Miss Universe. Oke, mana nih kita ke YouTube dulu ya. Wah ini kalau di YouTube nggak ada yang nanya, cuman ngasih support aja ya. Saatnya perbanyak prestasi katanya. Selamat, keren ya Fiona. Terus Tusat, mantap Fiona, semoga tambah berprestasi dan tetap menjadi inspirasi para pelajar lain. Makasih. Gede, semangat untuk Fiona, luar biasa prestasinya. Makasih. Ron, Fiona pasti sangat disiplin untuk meraih prestasinya katanya. Asik, keren Fiona. Oke, ini ngomongin disiplin, gimana ngatur belajar sekolah sama ikutan seperti ini, Vio? Lumayan susah sih Kak, karena kan jadwal sekolah itu setiap hari gitu kan. Tapi Sabtu Minggu libur Fiona. Jadi Fiona itu kalau misalnya ikut ajang-ajang kayak gini pasti Fiona dispensasi sih Kak. Oh, dapat dispen. Dapat dispen sama di sekolah itu Fiona nggak, sampai kepala sekolahnya itu dukung banget. Jadi Oke. Fiona ya aman ya, karena ini kan untuk berprestasi ya, bukan karena pura-pura gitu kan, kecuali pura-pura nggak sekolah gitu kan, ini karena memang ada, apalagi sampai jelas menjadi juara gitu ya. Oke teman Pro 2, masih ada kesempatan untuk kamu yang mau nanya-nanya, boleh banget ya. Dan kita juga akan tanya lagi nanti seperti apa grand finalnya ya, sampai dia juara, apa sih yang ditanyain juri, terus dia jawabnya seperti apa. Nah jangan kemana-mana, masih di Sore Ceria tentunya, bareng aku Iren Amora dan juga Kadek Fiona Anindya Atmaja. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Teman terbaik kamu. Semakin banyak aja yang komen-komen. Aku mau bacain komen dulu yang satu ini dari Wina ya, yang ada di Anturan. Fiona, menurut kamu kalau misalnya mau ikut ajang-ajang pageant seperti ini, apa aja sih yang harus dipersiapkan tuh? Fiona dari TK loh nyiapinnya ya, baru 2023 ya dia baru ikutan. Ini katanya apa aja yang harus disiapkan nih, Fiona? yang harus disiapin itu biasanya gimana kita siapin pertanyaan sih Kak untuk karantina. Karantina soalnya kita jawab atau nanya itu pasti kita dinilai. Bakat juga dan catwalk dan public speaking gitu. Oke, kalau untuk pertanyaan nih kasih contekan dong. Misalnya setiap ajang pastinya beda kan ya. Iya. Itu cari-cari pertanyaannya maksudnya di mana nih? Bisa kita nanyain temen kita yang udah pernah ikut ajang-ajang kayak gitu. Oh gitu. Jadi cari Iya. referensi ya, Iya. disiap-siapin gitu kan ya. Oke, terus ada lagi dari Windy. Kalau aku mau tanya dong, untuk susahnya atau mungkin suka dukanya ikut ajang pageant apa bagi Fiona? Ada nggak sih Fiona? Sukanya apa? Sukanya ya mungkin Fiona kan karena hobi ya, Hobi. jadi seneng aja, Iya, puas. seneng, Tapi ada nggak sih dukanya, misalnya harus bangun pagi, harus apa? Iya, Gimana? bangun pagi. Dan Fiona itu pasti make up. Make up itu kan nggak semua cocok kan. Biasanya Fiona suka, Fiona suka. Cuma itu kan suka duka kan. Iya. Maksudnya nggak cocok nih, kadang pernah punya pengalaman jerawatan gitu atau gimana? Gitu. jerawatan. Ya? Oh, iya. Terus gimana dong nanti mengatasinya? Dirawat. Jerawat itu harus keluar uang gitu artinya ya, dukanya ya. Oke. Tapi banyakkan sukanya berarti. Karena itu cuma sukanya satu banyak. dia sebutin. Sedangkan sukanya katanya tadi ya, dia seneng karena memang hobinya dia gitu kan ya. Oke, kita ke grand final dulu nih, Fiona. Waktu itu kamu masuk top 3 ya, kemudian ditanya-tanya, kemudian ada public speaking dan lain sebagainya, hingga akhirnya tibalah untuk penobatannya. Pada saat itu kamu yang menang loh, juara. Gimana tuh perasaannya? Kalau menang juara itu perasaannya
sedih, terharu. Terharu. Fiona juga kayak bangga sama dirinya Fiona sendiri karena Fiona bangga karena Fiona udah bisa all out, udah bisa nunjukin ke orang tua kalau misalnya Fiona all outnya udah bisa seimbangin gimana all outnya mereka support Fiona gitu. Jadi perjuangan yang selama ini gitu ya, pastinya mama papanya ikut rempong ya. Mulai dari nyiapin Iya, baju kan bangun gitu kan pagi ya, ikut bangun juga. pagi gitu kan ya, untuk nyiapin sesuatunya. Tapi sekarang menang ya udah terbayarkan lelahnya gitu ya. Kayak udah selama ini ya udah nggak dipikirin gitu kan ya. Nah, tapi ke nasional ini seperti apa, Fiona? Persiapan ke nasional itu setelah kita jadi winner langsung persiapan itu nyiapin public speakingnya, catwalknya itu, dan juga kita pasti ada photoshoot juga sama winner-winner di Bali itu, dan juga kita nyiapin apa ya lagi ya, baju iya baju. Tapi baju itu apa namanya bisa pakai yang kita udah punya. Kalau belum kelet. Oh. Kalau belum kelet katanya ya. Oke. Iya. Itu apakah kelet teman produk kalau belum enggak kekecilan ya. Kekecilan. Karena ini nasional, nanti apa itu kelet ya? Oke. Jadi berarti ngaruh dong nih ya. Jaga body harus juga ya. Ngomongin jaga body, ada pertanyaan nih dari Eka yang ada di Pemaron. Berarti meskipun Fiona masih SD juga harus dijaga ya makanannya secara gitu. Makanan minuman dijaga juga. Minuman, mama nggak bolehin Fiona minum yang manis-manis sih, Kak. Soalnya Fiona udah manis. bukan ya. Biar nggak bertambah BB-nya apa gimana? Fiona itu makan masih lah biasa. Karena kan nambah tinggi juga. Tapi kalau minum itu yang manis-manis mama masih dijaga karena itu juga selain nambah berat badan kan bisa bikin kita sakit biasanya kan, Kak. Kalau vitamin juga buah sayur ya wajib. buah setiap hari sih. Wajib, hampir setiap ya. hari. Ya. Jadi wajib ya untuk ini ada apa namanya perlakuan khusus, misalnya buah harus buah apel misalnya apa? Enggak. Penting buah. Yang penting buah. Penting makan aja. Makan buah dan sayur, makanannya masih bisa lah ya ditoleransi. Tapi gorengan boleh nggak? Gorengan boleh kalau misal, tapi jangan sering-sering aja. Gorengan boleh, nyuri-nyuri. Kalau ketahuan mama juga nggak boleh ya. Minuman yang penting jangan manis-manis. Iya. Oke. Jadi kalau mau ngasih Fiona minuman ya, jangan kasih yang manis-manis ya. Kasihlah minuman asam. Oke. Ya, ini ada ke YouTube lagi. Siapa nih? Dalmun, mantap betul mantul Fiona. Wow, benar-benar keren katanya. Nanya dong, semuanya support aja ya. Isi pertanyaan dong gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini bagus karena ini mendapatkan respon dari anak-anak, apa namanya, komentar ya daripada teman-teman Pro 2 yang memberikan komentar positifnya. Tapi Fiona, ngomong-ngomong, menurut kamu sendiri nih ya, kenapa sih kita mungkin sejak dini nih ya harus yang namanya penting nggak sih bagi kamu untuk meraih prestasi sejak dini? Pandangannya Fiona? Iya, karena kita tuh kalau misalnya punya hobi kita harus mulai diasah dari kecil, biar kalau misalnya kita udah gede, kita udah besar, kita bisa tinggal mantepin aja, kita udah tahu lah inti-intinya gitu. Ya, kan ini kan punya hobi, jangan disia-siain gitu kan. Ya udah diarahin aja, dipelajarin, dimantepin. Kalau perlu kayak Fiona punya hobi apa, ikutin lomba ya, biar tambah pengalaman, nambah teman juga. Jadi nggak ke arah-arah negatif ya Fiona ya. Nah, untuk satu segmen lagi kita masih ada teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih punya pertanyaan, langsung aja kirimin pertanyaannya ke WhatsApp di 0811399154. Kemudian di live chat RRI Digital dan juga live chat YouTube channel RRI Singaraja Official. Kamu lagi dengerin bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
masa lalu seperti lukisan, gambar perasaan yang penuh dengan kekaguman. Senyum ajaibmu jadi energiku, lelucon lamaku selalu jadi favoritmu. Bagaikan puisi saling puja-puji, cinta kita kan selamanya. Jika aku diberi hidup dua kali, ku pastikan tetap kamulah orangnya yang tiap sedih dan senangnya ku perhitungkan, yang besar hati terima aku dan kelemahan. Kaulah makhluk Tuhan paling berharga untukku. Cinta punya kuasa hingga kita ada berbagi setiap angan dan cita-cita kita. Jika aku diberi hidup dua kali, ku pastikan tetap kamulah orangnya yang tiap sedih dan senangnya ku perhitungkan, yang besar hati terima aku dan kelemahan. Kaulah makhluk Tuhan paling berharga untukku. Diberi hidup dua kali, ku pastikan tetap kamulah orangnya yang tiap sedih dan senangnya ku perhitungkan, yang besar hati terima aku dan kelemahan. Kaulah makhluk Tuhan paling berharga untukku. Kaulah makhluk Tuhan, kaulah manusia, makhluk Tuhan paling berharga untukku. Yes, teman Pro 2, udah di segmen terakhir aja nih ya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol dan sesuai dengan apa yang sudah beredar begitu ya, berita-beritanya bahwa sebenarnya Fiona ini banyak banget ya. Gimana ya, bingung aku, modeling bisa ya, ternyata nyanyi juga ya, bisa gitu kan ya. Tapi pada saat itu TK nyanyi apa model duluan? Model duluan. Oh, model duluan. Iya. Model kan karena kamu nonton ajang pageant itu ya. Iya. Kalau nyanyi ceritanya Kalau gimana? nyanyi itu kakak punya hobi nyanyi juga. Oh, Makanya, kakaknya. Fiona juga pengen kayak kakak, makanya Fiona ikut. Oke, karena lihat kakak ikut nyanyi. Jadi kita juga. sering duet waktu kecil. Oh gitu, ya. Tapi kakaknya katanya pinter main musik juga. Iya, piano. Mau ada bikin album duet? Siapa tahu bisa terkenal gitu kan, kayak duo-duo yang lain gitu ya. Jadi setelah itu di antara semuanya deh, aku bingung nih, model ya, pageant, nyanyi, yang mana paling kamu suka?
Model. Oh, model. Oke, 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 oke. Siap. Nah, kalau untuk hal-hal yang harus kamu persiapkan di nasional seperti apa pembagiannya? Setiap minggu harus latihan berapa kali kah? Atau mungkin apa dari pihak penyelenggara nih? Dari pihak penyelenggara itu pasti ada latihan bersama juga. Latihan catwalk. Kalau misalnya sendiri itu biasanya seminggu berapa jam gitu-gitu. Oh gitu. Tapi di hari libur bukan nggak mengganggu sekolah apa memang dapat di-spend lagi? Habis sekolah biasanya. Oh, habis sekolah ya, pulang sekolah aman lah jadinya tidak mengganggu ya. Oke, dan untuk ini pertanyaan yang ada. Hai Kak Iren, selamat sore untuk Adik Fiona. Aku dari Okan ya, Okan yang ada di Pahlawan. Aku mungkin tertarik banget dengerin dari Fiona, katanya udah dari kecil gitu ya. Dan ini memang satu ajang yang sangat luar biasa karena sudah dari kecil udah percaya dirinya sangat luar biasa katanya. Nah, bagi tips-tips Oke, supaya percaya dirinya meningkat. Wah, ini gimana nih? Fiona, kalau tips-tips kamu sendiri gimana percaya dirinya meningkat? Apakah setiap hari latihan di cermin untuk ngomong apa gimana nih? Biasanya latihan di cermin sama kita ngasah hobi kita itu dengan ikut lomba-lomba kayak kalau misalnya hobinya Fiona nih modeling, Fiona ikut lomba modeling gitu, biar itu juga kayak ngasah percaya diri kita. Gitu ya. Jadi kalau kamu merasa nggak percaya diri malah nggak pernah ikut lomba, malah tambah nggak percaya diri ya. Jadi mending langsung ikutin aja lomba-lomba aktif gitu ya. Oke, dari sekian ini berarti udah kali kedua ya kamu ikut ajang pageant? Oke, dari sekian kedua kali ini menurut Fiona sendiri apa nih susahnya ikut ajang pageant? Kalau susahnya ikut ajang pageant itu kalau kita lagi nggak ada pertanyaan atau mau jawab kayak nggak tahu mau jawab apa, kalau misalnya lagi pembekalan itu lumayan susah karena pasti nanti pulang-pulang Fiona tipikal orang yang suka overthinking. Oke, terus? Tapi kalau misalnya Fiona lagi overthinking pasti Fiona latihan lagi di cermin kurangnya Fiona apa, Fiona pasti belajar lagi gitu. Oke. Nah, untuk mengatasi hal itu seperti apa Fiona? Latihan lagi di depan cermin gitu. Dan Fiona juga suka kayak lihat reels di IG. Kalau misalnya di model kita tuh ada yang namanya 3B, yaitu beauty, brain, behavior. Jadi di model kita harus ngasah ketiga itu gitu. Oke. Ini kalau ngomongin public speaking kamu itu ada kursusnya nggak sih? Ada. Kamu ikutan? Jadi itu juga jadi satu rekomendasi sih untuk teman Pro 2 ya. Intinya tadi aku dengar dari Fiona banyak belajar, berlatih ya, banyak referensi juga kayak nonton-nonton gitu ya. Seperti apa sih misalnya kamu pengen ke ajang pageant, ya udah seperti apa tuh ajang-ajang pageant, cara ngomongnya, kemudian pertanyaan-pertanyaannya kira-kira yang mana aja yang akan masuk atau mungkin ditanyain gitu ya. Aduh, udah semakin mepet aja nih ya. Dan untuk teman Pro 2 juga makasih untuk semua pertanyaan dan supportnya. Satu dulu ya sebelum aku mau tanyain closing statement, challenge dulu ya untuk Vio, boleh nggak nyanyi sedikit aja? Boleh. Meskipun waktu itu katanya dia tidak ada unjuk bakat ya, tapi sekarang kita disuruh unjukin aja sekarang di sini ya. Mau nyanyi kah? Boleh? Boleh. Oke, refnya aja deh. Lagu apa nih Vio? Ini lagu buat teman-teman semua, teman-teman Pro 2. Biar tetap semangat buat ngelakuin hobi kalian. Oke, lagu apakah? Kita dengerin Fiona. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa.
Oh aku pasti bisa. Pasti bisa pokoknya teman Pro 2 seperti Bisa. lagu itu ya. Iya. Karena memang nggak ada yang nggak mungkin bisa. So Fiona kasih closing statement untuk mensupport atau mungkin memotivasi, menginspirasi lagi teman Pro 2 yang ada di sana yang lagi dengerin kamu. Siapa tahu dia juga ingin mengikuti langkah kamu di ajang pageant atau mungkin ajang-ajang lainnya. Silakan Fiona. Closing statementnya, teruslah berusaha dan menggali potensi diri sampai suatu saat nanti kalian berhasil, karena tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Oke, bener banget nih ya. Karena kalau nggak berusaha, ya gimana mau dapat hasilnya. Nah, jadi dengerin kata Fiona ya. Makasih banyak ya Fiona. Nanti kapan Makasih, datang Kak. lagi, kita undang lagi khusus Pasti. untuk nyanyi-nyanyi, boleh kan ya? Karena kita juga ada acara music live chat kan ya. Siapa tahu boleh diundang lagi Fiona mampir-mampir lagi ke sini. Dan untuk teman Pro 2 juga sekali lagi makasih banyak untuk komen-komen kamu yang sangat positif, karena setiap komenan yang positif juga akan kembali ke kamu ya dengan aura positif juga. So, aku Iren Amara dan juga Fiona Anindya. kita kembali lagi di Sore Ceria berikutnya. Bye. Single terbaru RRI Pro 2 FM.